masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya hingga kritis. Warga yang tidak terjangkau oleh listrik PLN membuat pembangkit listrik tenaga surya. Kelangkaan gas LPG 3 kg kian meluas, warga menjerit. Lebih dari sepekan penyelidikan, kasus pembunuhan Anggi Lestari, seorang siswi SMK di Mesuji masih buram. Hingga Kamis siang, identitas pelakunya pun belum terungkap. Kapolres Mesuji AKBP Adi Hermanto menyatakan penanganan kasus pembunuhan tersebut melibatkan Polda Lampung. Polisi telah memeriksa 22 orang sebagai saksi, namun sejauh ini belum ada yang mengarah bisa mengungkap identitas pelaku. Kendala pengungkapan kasus ini adalah minimnya saksi dan barang bukti milik pelaku. Pada kasus ini, polisi menyita motor, perlengkapan sekolah dan pakaian korban sebagai barang bukti. Sedangkan ponsel korban raib diduga dirampas pelaku. Masih melaksanakan proses penyelidikan ya, untuk pengembangan dari kasus penemuan mayat beberapa hari yang lalu. Nah, tentunya saat ini masih kami dalam proses penyelidikan yang sampai saat ini kami telah memeriksa sebanyak kurang lebih 22 saksi. Ini itu belum ada yang mengerucut atas nama. Sampai saat ini kami masih merangkai dari keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk. Insya Allah kita mohon doanya agar bisa secepat mungkin dapat mengungkap kasus. Jenazah Anggi Lestari ditemukan pada 28 Mei lalu di sebuah parit di perkebunan karet di Desa Margomulyo, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji. Saat baru ditemukan, korban masih mengenakan seragam sekolah, namun bagian bawahnya telah terlepas. Dari tubuh korban juga ditemukan bekas tikaman senjata tajam. Anggi diduga jadi korban pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Seorang wanita bernama Suryani, warga Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Kamis siang mengaku sebagai korban sekelompok mafia tanah. Ia menyatakan tanah sawah miliknya seluas 7 hektar diserobot diduga oleh seorang kepala desa dan para kerabatnya. Padahal tanah Suryani sudah bersertifikat yang kini masih dipegangnya. Yang sebelah ini yang bernama Bagus. Sengketa bermula ketika sawah milik Suryani diakui oleh seorang kepala desa dan kemudian dijual kepada orang lain. Alasannya katanya surat saya palsu. Yang kita pegang suratnya dalam bentuk apa sih, Bu? Bentuk sertifikat. Masih sudah pernah melaporkan ke Polda? Saya udah lapor ke Polda tapi dalam proses. Apa harapan intinya, Bu? Harapannya, Bu? Harapan saya lahan saya pokoknya bisa pulang sama saya lagi. Dugaan penyerobotan tanah mengejutkan para petani padi yang mengelola sawah milik Suryani. Mereka kini dilarang bercocok tanam di sawah tersebut oleh para terduga pelaku. Ini atas nama Ibu semua ya? Iya, atas nama. Saya kan mau nggarap itu ya. Kata Pak RT itu nggak boleh digarap dulu gitu loh. Soalnya itu bermasalah lahan itu katanya. Gitu, Pak. Berarti diusir lah ya, nggak boleh nanam. Iya, nggak boleh nanam, saya di tengahnya ya diusir lah gitu. Setahu Ibu, Bapak itu lahan siapa? Bu Suryani, tahu saya mah. Selama sekarang, ini? Pak. Katanya yang itu, yang garap itu? Yang garap sekarang, Pak Sugi itu. Ya tahu, saya punya bujur, sudah di tempat bujur. Ya katanya tempat bujur gitu, tentu dulu. Sertifikatnya udah ada kan itu, Pak? Oh iya. Ya. Apa harapan Bapak dengan adanya permasalahan ini, Pak, sebagai petani atau warga gitu?
Ya, saya nggak tahu. Harapan Bapak apa kira-kira? Apa Minta apa? apa jangan sampai ada masalah lagi ke depannya? Oh ya mintanya ya jangan ada masalah ya, harus damai-damai damai aja, aja gitu minta lah, Pak. saya. Udah bersertifikat, tanda sertifikat ada tuh. Nih. Dugaan penyerobotan tanah ini sudah pernah dilaporkan Suryani ke Polda Lampung pada tahun 2023. Namun kasusnya sampai sekarang belum diproses lebih lanjut. Suryani meminta keadilan aparat penegak hukum, Kementerian BPN dan ATR membantunya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pengentasan anak kurang gizi atau stunting di Lampung Barat terus dikebut. Bidan dan pemerintah desa terus mengawasi dan menangani para penderita stunting. Di antaranya di Desa Ujung, Kecamatan Lumbok Sebinung. Bidan dan pemerintah desa ini meningkatkan digelarnya posyandu, penyuluhan terhadap ibu-ibu yang memiliki balita hingga pemberian makanan bergizi kepada balita. Data bidan desa ini, angka penderita stunting masih berjumlah 2 orang. Jumlah ini menurun dibanding 2022 lalu sebanyak 10 balita. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada 1000 hari setelah kelahiran bayi. Kondisi itu berdampak jangka panjang hingga dewasa bahkan lansia karena pertumbuhan otak dan organ lain terganggu. Stunting bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Untuk penanganan stunting itu sendiri, dari Pekon kami diberikan bantuan seperti protein, seperti telur, terusan ikan, daging pun kita pernah. Kemudian kami juga melakukan pemantauan setiap 3 minggu sekali untuk melihat tingkat tinggi atau tidaknya anak tersebut. Jadi sekarang jumlah stunting di Pekon ada berapa, Bu? Sementara ini ada 2. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung Barat, pada tahun ini masih terdapat 588 balita yang menderita stunting. Jumlah ini turun dibanding setahun sebelumnya di angka lebih dari 1000 bayi. Prevalensi kasus stunting di Lampung Barat kini di angka 3,19% atau telah melampaui target pemerintah yang minimal 14% per kabupaten. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Desa Sumberjo, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, hingga kini belum menikmati listrik PLN. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka membuat pembangkit listrik tenaga matahari secara mandiri dengan menggunakan panel surya yang disambungkan ke aki besar atau yang biasa dipakai untuk aki mobil. Di antaranya Katemi. Ia menyatakan modal pembuatan pembangkit tenaga surya untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 5 juta rupiah. Dengan modal tersebut, ia bisa menyalakan 3 lampu dan 1 televisi. Namun banyak kelemahan pembangkit ini yang diantaranya daya tampung strum yang terbatas. Terlebih saat musim hujan karena pengisian strum ke aki tidak maksimal. Jadi selama di sini udah lamanya sekitar 16 tahun itu. Nah jadi belum ada lampu, belum ada apa, jalannya masih becek. Terus ini pakai lampu tuh cuman tenaga surya. Jadi kalau musim hujan ya nggak hidup karena cuaca nggak ada panas. Meski pembangkit listrik tenaga surya jadi solusi memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, namun warga tetap mengharapkan listrik PLN segera masuk ke desanya. Sayangnya, bantuan listrik PLN yang telah diminta berkali-kali itu belum kunjung datang. Proposal mengajukan ke pihak PLN, baik diperpanjang dari pemerintah kabupaten, rekomendasi tembusan dari Sekda sudah, cuman mereka belum ada tangkap. Sudah berapa kali kita mengajukan proposal ke PLN? 3 kali, Pak. Terakhir kapan? Di bulan ini, Pak. Alasannya mereka nggak ada alasan, cuman hanya mereka nanti mau survei gitu saja. Faktanya? Tidak ada. Tidak ada tim survei yang datang? Warga Desa Sumberjo, Pesisir Barat mendesak pemerintah memperhatikan nasib mereka. Kebutuhan mendesak mereka saat ini adalah jalan aspal, listrik PLN, dan infrastruktur telekomunikasi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.